Nah, kemudian kalau kita sudah masuk bab perintah, kita sudah paham bahwa kita baru dipandang beragama oleh Allah ketika kita menegakkan agama Allah, dan memang ada perintah untuk iqamatuddin. Maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk menunaikan tugas iqamatuddin ini? Nah, disinilah kesempurnaan Islam. Islam menunjukkan sisi kesempurnaannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita tegakkanlah agama Allah, itu kemudian juga sekaligus dikasih tahu tentang bagaimana caranya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngarang-ngarang strategi, tidak perlu repot-repot ngarang-ngarang perencanaan, metodologi, nggak usah begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus menunjukkan caranya. Syariatnya sudah disediakan, hukum peraturan tentang segala macam sudah disediakan, sekaligus bagaimana caranya, cara menegakkannya pun dikasih tahu. Ya, lihat kesempurnaan Islam. Kita perhatikan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Di dalam surat kelima ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan benar, yang berisi kebenaran karena bersumber dari yang maha benar. Ya, kami turunkan Al-Quran yang berisi kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Fungsi Al-Quran itu diantaranya adalah untuk meluruskan kitab-kitab yang ada sebelumnya, Taurat dan Injil, yang sudah dirusak oleh tangan manusia, dirubah-rubah. Ya, yang tadinya disuruh nyembah Allah malah suruh nyembah manusia, dirubah-rubah. Maka diturunkan Al-Quran untuk meluruskan kitab-kitab yang sebelumnya itu. Wa muhaiminan alaih. Dan juga Al-Quran itu fungsinya yang kedua adalah sebagai ujian. Ya, ujian bagi umat-umat yang telah diberikan kitab sebelumnya, apakah mereka bersikukuh berpegang kepada kitab yang sudah rusak itu atau mau beralih kepada kitab penyempurna. Dan juga ujian bagi kita umat Islam, bagaimana kita mensikapi Quran ini. Maukah kita tegakkan atau malah kita tentang atau kita mengamalkannya asal-asalan. Ini pun juga ujian buat kita. Wa muhaiminan alaihi. Yang ketiga, fungsi daripada Quran itu adalah fahkum bainahum bima anzalallah. Jadikan dia sebagai sumber hukum. Maka hukumlah manusia, maka hukumlah mereka, aturlah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Jadikan dia sebagai sumber hukum. Nah, lihat, ini fungsi yang ketiga. Fungsi Al-Quran, jadikan dia sebagai sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Betul, Al-Quran semua. Kenapa? Karena dia mampu menjawab persoalan apapun, hukum apapun bisa dijawab. Jadi kalau Quran mengatakan begitu, ya, Kitabullah mengatakan Quran itu sumber segala sumber hukum, itu bukan retorika. Ya, itu bukan lip service, tapi betul-betul bisa dibuktikan dia ini sumber dari segala sumber hukum. Gak kayak manusia. Manusia bilang apa? Di Indonesia sumber segala sumber hukum di Indonesia apa? Di Indonesia katanya sumber dari segala sumber hukum Pancasila dan UUD 45. Padahal saya sering tanya itu sama siapa saja. Kita bukannya nggak mau ngamalin Pancasila atau UUD, tapi bener nggak itu sumber dari segala sumber hukum? Ya kan? Coba buktikan, jangan menghayal. Ngomong tuh jangan menghayal. Katanya sumber dari segala sumber hukum. Ketika kita tanya bagaimana cara mengurus jenazah menurut Pancasila, gimana caranya? Kasih tahu. Ada yang bisa jelasin nggak? Cara mengurus jenazah menurut Pancasila itu gimana? Caranya seperti apa? Ya? Apa dibakar? Apa dibuang ke laut? Apa bagaimana? Itu baru dikasih persoalan kecil tentang mengurus jenazah. Belum lagi dikasih persoalan yang kompleks. Lebih nggak bisa jawab lagi. Coba aja kasih aja pertanyaan macam-macam. Tapi tanya sama Islam, persoalan apapun tanya sama Islam, Islam bisa jawab. Itu
Kenapa dia disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum? Ya kan? Jadi dia bukan retorika, bukan lip service, betul sumber dari segala sumber hukum. Kan jadi aneh itu orang bilang, ini ayat Quran benar, baik ini isinya, tapi bertentangan dengan Pancasila. Nah gitu kalau ada orang ngomong gitu, itu kan jadi aneh. Gimana ceritanya begitu? Ini Quran benar, isinya baik, tapi bertentangan dengan Pancasila. Terus apa artinya? Iya, yang benar Quran bertentangan dengan Pancasila, apa Pancasila bertentangan dengan Quran? Gitu. Ya. Itu orang yang menghayal-hayal. Omongannya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka fungsi yang ketiga adalah sebagai sumber hukum. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka ketika kebenaran sudah datang. Ya, ikuti kebenaran, yaitu Quran. Jangan ikuti hawa nafsu manusia dalam mengatur kehidupan mereka. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, di dalam ayat ini ada kata-kata likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Bagi tiap umat itu sudah Allah ciptakan sir'ah dan minhaj. Lihat. Allah sudah ciptakan sir'ah dan minhaj. Sir'ah itu hukum, peraturan, minhaj itu jalan, metodologi. Jadi sudah ada. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana iqamatuddin, itu sudah dikasih tahu. Ada sir'ahnya, ada minhajnya. Tinggal kita pelajari. Bagaimanakah jalannya itu? Ya. Maka jalannya itu kita bisa baca di dalam sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah menempuh perjalanan untuk dari mendakwahkan Islam sampai tegaknya Islam itu betul-betul tegak, kita pelajari dalam sirah. Ya, di dalam ayat-ayat Allah maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka kita simpulkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesimpulan dari manhaj, kesimpulan dari jalan, metodologi yang harus ditempuh oleh kaum muslimin untuk iqamatuddin. Kesimpulannya ada pada surat ke-9 ayat ke-20. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Ya, di dalam ayat itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, perhatikan, inilah jalannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan mereka itu orang yang menang. Itu rumusnya. Iman, hijrah, jihad, menang. Nah, itu rumusnya. Itu kalau mau menang. Itu yang sudah Allah tentukan jalannya. Iman, hijrah, jihad, menang. Ada garansi kemenangan di dalam. Jangan cari-cari jalan yang lain. Jalan yang lain itu tidak ada garansi kemenangannya. Tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya untuk bisa meraih kemenangan. Maka manusia atau kaum muslimin harus fokus terhadap jalan ini. Jalan ini, para jamaah sekalian, saya katakan ini adalah sebuah aksioma. Rumus ini aksioma. Iman, hijrah, jihad, menang, ini aksioma. Hukum pasti, bukan hipotesa. Ini bukan hipotesa, ini bukan dugaan, ya, trial and error, tidak ada. Ini hukum pasti, iman, hijrah, jihad, dan menang. Ini kalau disimpulkan, para ulama mengatakan kesimpulan dari jalan ini menjadi dua, yaitu dakwah wal jihad. Ya, dakwah wal jihad. Jadi kalau disarikan itu menjadi dakwah wal jihad, karena proses membangun iman, proses hijrah itu masuk dalam tahapan dakwah. Proses membangun iman, proses hijrah itu masuk dalam tahapan dakwah. Setelah itu masuk fase jihad. Jadi jalannya cuma dua, dakwah wal jihad. Saya katakan ini aksioma, ini hukum pasti. Maksudnya apa? Ini aksioma. Artinya kalau orang imannya benar, ya, kalau orang imannya benar pasti hijrah. Nah, itu hukum pasti.
Kalau orang imannya benar, pasti hijrah. Dan kalau orang hijrahnya benar, pasti jihad. Dan ketika dia masuk ke dalam tahapan jihad, pasti menang. Tidak ada rumus lain. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita membangun iman, kok nggak hijrah juga, itu ada yang bermasalah. Pasti ada yang bermasalah. Bagaimana ceritanya? Iman kok nggak hijrah? Itu bagaimana bisa? Ya nanti saya jelaskan, sabar dulu. Tenang aja, sampai nanti pembahasannya di sini. Ya, orang yang beriman itu pasti hijrah, orang yang hijrah pasti jihad. Kalau sudah jihad pasti menang. Begitu rumusnya. Bagaimana penjelasannya? Lihat penjelasannya. Orang yang beriman pasti hijrah. Di mana hijrah itu ada dua bentuk. Ya, hijrah itu ada dua bentuk. Ada hijrah maknawiyah, ada hijrah makaniyah, ada hijrah nilai, dan ada hijrah teritorial. Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah dua hal, hijrah nilai dan hijrah teritorial. Sebelum terjadi hijrah teritorial, itu terjadi hijrah nilai. Nah gitu. Jadi kalau kita berpikir hijrah, jangan asumsinya selalu hijrah tempat. Kalau kita selalu berpikir hijrah tempat, nilainya tidak hijrah, itu percuma. Itu sama saja memindahkan satu kerusakan dari satu tempat, kita pindahkan ke tempat lain, nilainya tetap rusak. Padahal yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Hijrah nilai terlebih dahulu sebelum hijrah tempat. Hijrah nilai itu apa maksudnya? Yaitu dari kafir kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari akhlakul mazmumah, akhlak tercela menuju akhlakul karimah. Ya, dari muamalah jahiliyah, dari tata pergaulan jahiliyah menuju kepada muamalah Islamiyah, tata pergaulan Islam. Jadi, orang itu kalau imannya benar pasti hijrah. Begitu rumusnya. Hijrah nilai terjadi. Perhatikan surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Contoh sederhana, ayat 1 sampai ayat ketiga saja misalnya. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat pertama sampai ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Orang beriman itu nilainya penuh dengan keberuntungan. Hanya yang beruntung itu hanya orang yang punya iman saja menurut Allah. Siapakah orang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat, orang beriman itu yang sholat. Jadi bukan yang maksiat, yang sholat. Itu saja sudah terjadi hijrah. Dia melakukan sholat. Bahkan sholatnya juga khashi'un. Sholatnya saja khusyuk, bukan sholatnya asal-asalan. Terjadi perubahan nilai dan perubahan kualitas. Yang tadinya nggak pernah sholat, sekarang sholat. Bahkan sholatnya saja berbobot, khusyuk sholatnya, penuh penghayatan. Orang beriman itu adalah orang yang khusyuk sholatnya. Jadi kalau dia tidak beriman, makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya apa? Bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Batas seorang itu beriman atau kafir yaitu ketika dia meninggalkan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, kafir kata Rasulullah. Jadi dia sholat, dan sholatnya khusyuk, bukan asal-asalan. Lihat, terjadi perubahan nilai. Dia tidak meninggalkan sholat dan sholatnya dikerjakan dengan baik. Yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu adalah orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Terjadi hijrah. Dia tinggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Itu kalau orang itu beriman. Jadi gak mungkin ngakunya beriman, kok kata-katanya masih gak baik, gak ada gunanya, perbuatannya yang gak ada nilai. Itu bermasalah imannya pasti. Ya, dalam hadis Rasulullah disebut apa? Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang mengaku beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah katakan apa? Rasulullah katakan, falyakul khairan aw liyasmut.
Dia wajib berkata yang baik, atau lebih baik diam. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diam. Itu saja menunjukkan terjadi perubahan nilai. Kalau dia berkata pasti isinya kebaikan, tidak mungkin dusta, tidak mungkin kotor, tidak mungkin isinya kemudian kebatilan. Itu contoh sederhana. Kalau orang beriman pasti hijrah, ya kan? Maka tadi saya katakan, kalau dia belajar iman, bertahun-tahun belajar iman, kok masih suka kata-kata kotor, perbuatannya nggak benar, itu nggak beres imannya pasti. Bermasalah penanaman imannya, tidak terjadi hijrah. Dan kalau orang hijrahnya benar, pasti jihad. Lihat. Kalau orang hijrahnya benar, pasti jihad. Hijrah nilai, perhatikan, hijrah nilai. Semuanya hijrah. Hijrah tauhidnya, hijrah ibadahnya, hijrah ekonominya, dari ekonomi riba kepada ekonomi Islam. Hijrah hukum, dari hukum-hukum batil, hukum pidana perdata batil kepada hukum syariah, dihijrah. Pendidikan, sosial, budaya, semua nilai hijrah. Lihat, masuk pasti dia ke fase jihad. Kenapa? Karena orang kafir tidak akan ridho Islam makin kokoh dan makin kuat. Itu hukum pastinya. Jadi kalau orang hijrahnya serius, semua berubah, dia rubah nilainya menjadi nilai Islam, siap-siap datang tantangan. Gak mungkin orang kafir tenang-tenang saja melihat Islam itu terus menjadi kokoh dan kuat. Kecuali hijrahnya cuman yang kecil-kecil doang ya, itu gak bakal diperangi sama orang kafir. Hijrahnya cuman apa? Kita makan pakai sendok apa pakai tangan nih? Ini celananya di atas mata kaki apa di bawah mata kaki? Itu doang hijrahnya. Itu sih sama orang kafir difasilitasin. Nih celananya dikasih. Kalau cuma gitu doang hijrahnya. Tapi kalau di hijrahnya menyeluruh, semua sistem dia hijrah, siap-siap. Itu sudah pasti. Ya kan? Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 217. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Mereka para sahabat bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang di bulan haram. Ini fikih jihad. Ada hukum ya bahwa berperang di bulan haram kul qitalun fihi kabir, itu dosa besar. Wa saddu an sabilillah wa kufrun bihi, tapi melarang manusia dari jalan Allah di bulan haram, melakukan kekafiran di dalamnya, wal masjidil haram, dan juga menghalangi manusia masuk ke masjidil haram di bulan haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduknya, dilakukan di bulan haram, minhu akbarun indallah, itu dosanya lebih besar daripada berperang di bulan haram. Orang Islam bertanya bagaimana hukum berperang di bulan haram. Ini menunjukkan ada fikih jihad. Kenapa? Karena yang punya fikih jihad cuma orang Islam. Orang kafir itu nggak punya fikih jihad. Mau bulan haram kek, mau bukan bulan haram, kalau mereka mau serang, mereka serang. Karena Allah katakan, di dalam ayat ini dikatakan, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah yaitu kekacauan, penindasan, pembunuhan kaum muslimin di mana-mana itu lebih besar dosanya daripada kamu membunuh di bulan haram. Hal itu terjadi karena wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Karena mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu. Mau bulan haram kek, mau bukan bulan haram, wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian jadi murtad dari agama. Diperangi secara budaya, diperangi secara ekonomi, diperangi secara politik, diperangi secara fisik. Lihat hari ini makin banyak aja korban-korban Valentine, ya kan? Korban-korban budaya kafir makin terus berjatuhan. Ya, ketika kaum muslimin bentengnya makin lemah. Terus mereka memerangi, tidak ada mereka pernah berhenti. Tidak rela Islam makin kokoh dan makin kuat. Itu hukum pasti. Kalau hijrahnya benar, pasti jihad. Itu yang saya maksud aksiom. Gak mungkin kalau hijrah kita sungguh-sungguh kemudian orang kafir tenang-tenang saja. Itu orang kafir kelainan jiwa namanya. Dan kalau sudah jihad pasti menang. Dan kalau sudah jihad pasti menang. Itu hebatnya rumus di dalam Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam surat yang ke-9. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-52. Di
dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 52 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakanlah Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakanlah Muhammad, wahai orang kafir, tidak ada yang kalian tunggu dari kami, yaitu kaum muslimin, illa ihdal husnayain, kecuali kami pasti mendapatkan salah satu dari dua kebaikan, dua-duanya baik. Kalian tidak menunggu dari kami kecuali kami pasti mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Apa itu? Yaitu ya, di sini dikatakan wa nahnu natarabbasu bikum ayusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi'aidina. Dan kami juga menunggu kalian agar Allah menurunkan siksanya dengan tangannya sendiri atau lewat tangan kami. Orang kafir tidak ada yang ditunggu dari kaum muslimin karena mereka berjuang menegakkan Islam. Tidak ada yang ditunggu kecuali salah satu dari dua kebaikan, yaitu apa? Satu, mengalahkan orang kafir, kita berkuasa dan menang, atau kita gugur sebagai syuhada. Dua-duanya baik. Ya, itu yang disebut dengan iskariman au mutsyahidan. Iskariman, hidup mulia, hidup di bawah naungan syariat, akhirnya tegak syariat, kita tundukkan orang kafir. Au mutsyahidan, atau mati memperjuangkan Islam sebagai syuhada. Dua-duanya baik, dua-duanya menang. Wa nahnu natarabbasu bikum, kami pun menunggu kalian, kalian menunggu kami pun menunggu kalian. Yaitu apa? Kami menunggu kalian agar Allah menurunkan siksanya lewat tangannya sendiri atau lewat tangan-tangan kami. Ya, maka di situ dikatakan fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Mari sama-sama kita saling menunggu. Anda menunggu, kami menunggu. Itu kalimat yang gagah sekali, luar biasa. Percaya diri. Itu hukum pasti. Kalau orang berjihad tidak ada kata kalah, menang. Meskipun badannya hancur lebur, meskipun tubuhnya tercabik-cabik, itu menang di jalan Allah. Ini yang tidak difahami oleh orang-orang kafir. Kalau sudah di jalan jihad, tidak ada rumus lain kecuali menang. Apakah Allah berikan kemenangan di dunia atau kemenangan di akhirat? Sama saja dua-duanya, itu kebaikan. Nah, begitulah harusnya kaum muslimin fokus. Inilah jalan kemuliaan untuk iqamatud din. Sabar di dalam dakwah. Tadi rumusnya adalah dakwah wal jihad. Jadi sekarang konsentrasinya dakwah membangun iman, dakwah supaya terjadi hijrah nilai. Persoalan hijrah tempat belakangan, mikirnya itu belakangan, karena hijrah tempat itu sifatnya kondisional. Waktu itu di Mekah, karena situasinya sudah tidak kondusif, maka menuntut harus terjadi hijrah tempat. Itu masalahnya, itu yang terjadi namanya kondisional. Karena kondisi makin tidak kondusif, Rasulullah berpikir kepada sahabat-sahabat yang lemah untuk mencari wilayah aman, ke Habasyah, ke Taif, ke Al-Is, sampailah ke Yasrib, yaitu Madinah. Karena kondisi makin tidak kondusif. Jadi hijrah teritorial itu kondisional. Kalau masih bisa leluasa dakwah, masih bisa leluasa ibadah, ya terus saja, terus di situ sabar dakwah sampai kondisi menuntut kita untuk hijrah atau tidak, nah, gitu saja. Ya. Kalau tidak, ya sudah, dakwah di situ, jihad di situ. Nah, inilah yang harus dipahami sehingga kita bisa menunaikan tugas kita iqamatud din dengan jalan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga kita tetap dipandang beragama oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang bermain-main di dalam urusan agama ini. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim walhamdulillah.